Kepercayaan diri Timnas Indonesia meningkat, Jordi Amat sebut skuad Garuda pede lawan Iran. Daftar lengkap pemain naturalisasi Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, Martin Paes jadi nama berikutnya. Kocak. Hal ini buat Jordi Amat sempat terkejut saat jadi kapten Timnas Indonesia. Timnas Indonesia wajib waspada, ini ultimatum pelatih Jepang yang ingin balas dendam. Kita akan bahas beritanya tapi jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat mengakui skuad Garuda mengalami kepercayaan diri yang meningkat, sehingga mereka cukup percaya diri melawan Iran. Timnas Indonesia akan menjalani uji coba ketiga melawan Iran di Al Rayyan Training City, Qatar, Selasa 9 Januari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Uji coba ini sebagai salah satu persiapan Timnas Indonesia sebelum berjuang di Piala Asia 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong ini sebelumnya telah menjalani 2 laga uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Dalam 2 laga uji coba tersebut, tim Merah Putih menelan kekalahan 0-4 pada pertemuan pertama 2 Januari 2024. Kemudian laga kedua, skuad Garuda takluk 1-2 dari Libya, 5 Januari 2024. Hasil ini tentu saja tak memuaskan buat Timnas Indonesia. Saat melihat hasil memang tak memuaskan, tetapi pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku cukup puas dengan performa para pemain, begitu juga dengan Jordi Amat yang ditunjuk sebagai kapten skuad Garuda pada laga kedua melawan Libya. Setelah menjalani laga tersebut, Jordi dan kawan-kawan pun mengalihkan fokus melawan Iran. Pemain berusia 31 tahun itu mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya telah mempersiapkan diri dengan baik dan mereka siap menghadapi Iran. Ia mengaku bahwa selama menjalani persiapan di Qatar, semua pemain cukup bagus, bahkan ia mengaku para pemain mengalami peningkatan jelang laga uji coba terakhir ini. Hal ini karena skuad Garuda dalam kepercayaan diri yang tinggi. Pemain Johor Darul Ta'zim itu menilai dengan semangat dan motivasi tinggi Timnas Indonesia itu bagus untuk menghadapi Piala Asia 2023. Saya pikir kepercayaan diri tim sedang naik, jadi ini sangat penting untuk kompetisi nanti, ujar Jordi Amat. Untuk itu, sebelum menghadapi Piala Asia 2023 yang bakal berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 ini, Timnas Indonesia dalam motivasi tinggi untuk menjalani uji coba terakhir. Naturalisasi menjadi salah satu jurus jitu untuk meningkatkan prestasi Timnas Indonesia pada masa kepelatihan Shin Tae-yong. Sejak masa kepelatihan Shin Tae-yong, kebijakan naturalisasi untuk mendongkrak prestasi Timnas Indonesia sedikit berubah. Shin Tae-yong sejak awal sudah membidik para pemain yang sudah moncer di benua Eropa dan memiliki darah Indonesia. Sebagai catatan, Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar ini karena tidak menjadi warga negara Indonesia, WNI, melalui jalur naturalisasi. Ia yang merupakan pemain keturunan Indonesia-Inggris, memilih sendiri menjadi WNI saat usianya 19 tahun. Sementara Mark Klok masuk dalam catatan di daftar naturalisasi ini. Pemain tengah Persib Bandung itu sudah masuk daftar naturalisasi sejak 2020 setelah 3 musim main di Indonesia. Namun, dirinya harus terganjal langkahnya membela skuad Garuda karena batas waktu 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia belum bisa dipenuhi oleh Mark Klok. Mark Klok baru masuk saat Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala, tepatnya pada SEA Games 2021 di Vietnam. 3 nama pertama yang menjadi perhatian pertama di Timnas Indonesia senior tentu adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Jordi Amat dan Sandy Walsh sebenarnya sudah bisa main di Piala AFF 2022 bersama Timnas Indonesia. Sayang, Sandy Walsh harus kembali ke klubnya dan baru bermain pada September 2023. Sementara Shane Patinama baru debut pada Juni 2023 lawan Argentina usai proses peralihan federasinya sudah tuntas. Setelah 2 nama tersebut, ada nama Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Kedua nama tersebut menjadi prioritas utama PSSI, karena awalnya dibutuhkan untuk berpartisipasi di Piala Dunia U20 2023, meski akhirnya batal. Kedua pemain tetap lanjut naturalisasi dan akhirnya bisa tampil untuk Timnas Indonesia pada Juni 2023. Nama terkini yang ikut meramaikan gerbong naturalisasi era Shin Tae-yong adalah Justin Hubner.
Bek Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku sempat terkejut karena mengetahui ada satu pemain tertua di skuad Garuda saat ia ditunjuk sebagai kapten. Jordi Amat sebelumnya ditunjuk pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebagai kapten dalam laga uji coba melawan Libya. Pemain Johor Darul Ta'zim tersebut ditunjuk sebagai pemimpin lapangan dalam laga uji coba melawan Libya pada 5 Januari 2024 lalu, dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Titanic Mardan Sport, Antalya, Turki itu Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Libya. Hasil tersebut tentu saja tak memuaskan bagi Timnas Indonesia karena sebelumnya pada pertemuan pertama skuad Garuda juga kalah. Tim asuhan Shin Tae-yong pada pertemuan pertama kalah 0-4 dari Libya. Pada 2 Januari 2024, hasil itu memang tak memuaskan, tetapi dalam ajang ini terdapat beberapa hal menarik yang terlihat, salah satunya Shin Tae-yong yang menunjuk Jordi Amat sebagai kapten Timnas Indonesia. Hal ini karena sebelumnya, Shin Tae-yong selalu menunjuk Asnawi Mangkualam sebagai pemimpin skuad Garuda di tengah lapangan. Selain Asnawi, pada uji coba perdana melawan Libya, pelatih asal Korea Selatan tersebut menunjuk Mark Klok, namun, dalam pertemuan kedua, Shin Tae-yong melakukan beberapa perubahan pemain dan Jordi Amat yang ditunjuk sebagai kapten. Menanggapi hal ini, Jordi Amat mengaku tentu saja ia senang dengan mendapat kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong. Pemain keturunan Spanyol Indonesia itu mengatakan bahwa sebenarnya dari 3 kapten yang ditunjuk Shin Tae-yong semuanya melakukan pekerjaan dengan baik. Saya pikir kami bertiga siap untuk melakukan pekerjaan yang hebat ini, Asnawi, Mark Klok, dan saya sendiri, jelasnya. Saat ditunjuk sebagai kapten dalam laga uji coba tim Merah Putih, Jordi mengaku bahwa ia senang dengan hal itu. Bek bernomor punggung 4 itu mengatakan bahwa penunjukan dirinya sebagai kapten itu sebuah kehormatan dan kebanggaan untuknya. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu memberi peringatan kepada lawan-lawannya di Piala Asia 2023. Hal ini karena Samurai Biru memiliki target untuk bisa meraih gelar juara pada edisi ini. Seperti diketahui, Jepang dalam ajang Piala Asia 2023 ini tak ingin main-main karena mereka memiliki target tinggi. Dengan target meraih gelar juara, Hajime Moriyasu pun memanggil pemain-pemain terbaik Jepang yang berkarier di Eropa. Pemain-pemain terbaik seperti Wataru Endo, Liverpool, Kaoru Mitoma, Brighton Hove Albion, Takefusa Kubo, Real Sociedad, hingga Takumi Minamino, AS Monaco, pun masih dalam daftar 26 pemain yang dibawa ke Qatar. Hal ini karena Jepang ingin meraih gelar juara Piala Asia kelima mereka setelah terakhir kali tahun 2011. Untuk menunjukkan keseriusan Jepang di ajang 4 tahunan ini, Moriyasu pun telah menjalani beberapa laga uji coba salah satunya melawan Thailand. Dalam laga melawan Thailand yang berlangsung pada 1 Januari 2024 lalu, Jepang menang telak 5-0. Tak cukup dengan itu, Jepang pun kembali menggelar uji coba melawan Yordania pada Selasa, 9 Januari 2024. Laga ini sebagai pertandingan uji coba Jepang sebelum menghadapi Piala Asia 2023 yang bakal berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Dalam ajang ini, Jepang bergabung dalam grup D bersama Timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam. Untuk menghadapi tim-tim ini, Moriyasu pun menegaskan bahwa Jepang tak main-main dan bertekad meraih kemenangan. Pelatih berusia 55 tahun itu mengatakan timnya telah menetapkan target jangka pendek dan jangka panjang. Target jangka pendek yang dimaksud mantan pelatih Timnas U21 Jepang tersebut yakni keluar sebagai juara Piala Asia 2023. Saya sudah mengatakan bahwa kami akan berusaha memenangkan Piala Asia setelah menetapkan target jangka pendek, jangka panjang, dan target jangka panjang yaitu Piala Dunia 2026. Moriyasu paham betul bahwa mewujudkan target tersebut tak akan mudah karena di ajang 4 tahunan ini banyak tim hebat seperti Korea Selatan,